Halo teman-teman semua, kita ingin memulai video ini dengan satu pertanyaan. Ikan apa yang paling diem? Ikan males? Bukan. Ikan paus? Bukan juga. Jawabannya adalah ikan garame. Nah, fotonya seperti ini. Nah ini ya, ikan garame. Kenapa ikannya garame? Tapi gak apa-apa sih, itu joking aja. Tapi kalau kemarin kita ada satu video di TikTok tentang waktu kita diwawancara yang cukup ramai. Jadi tentang bagaimana sih cara mendapatkan 1 miliar pertama. Dan dari video itu kita ingin membuat follow up-nya. Jadi kita ingin cerita bagaimana sih Venus Aquatic bisa mendapatkan 100 juta bahkan 1 miliar pertama dari bisnis ikan hias. Jadi kita selama 10 tahun terakhir, 11 tahun dari 2010, kita hanya fokus di bisnis ikan hias. Pada awalnya kan bisnis ikan dianggap bisnis yang remeh, bisnis yang apa sih, cuma jadi tukang ikan. Tapi ternyata bisnis apapun kalau kita tekunin, kita giatkan, kita benar-benar perjuangkan, bisa menghasilkan gitu. Jadi kita rangkum ada 4 tahapannya untuk mendapatkan 100 juta sampai 1 miliar pertama dari bisnis ikan hias atau bisnis apapun yang kamu mau tekunin. Oke? Kalau siap mau belajar, tonton video ini sampai akhir karena kita akan berbagi pengalaman kita bakal bagi berbagai hal yang kita rasa sangat bermanfaat buat teman-teman. Stay tune di video ini. Halo, kamu suka ikan hias ya? Kalau kamu suka ikan hias dan kamu baru kenalan dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kamu yang suka ikan hias. Dan jangan lupa kalau subscribe itu gratis. Dan buat kamu yang rajin like, rajin komen, apalagi komentar-komentar yang positif, itu sangat berharga buat kami. Dan kami juga sangat mengapresiasinya, dan dengan banyak hadiah dan giveaway buat teman-teman yang aktif membangun channel ini juga. Jadi jangan lupa ya, di subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya kamu update terus dengan video terbaru dari Venus Aquatic. Oke teman-teman, pasti teman-teman bingung bagaimana sih bisa dapetin 100 juta pertama bahkan 1 miliar pertama. Itu juga pertanyaan yang sama yang saya hadapin, yang saya alamin. Gimana sih, jangan kan 100 juta, 1 juta pertamanya saya bingung. Dulu waktu SMP, SMA, saya ngelukis, jualan jersey bola, buat dapetin 1 juta rupiah sebulan aja itu udah berat banget. Tapi saya terbiasa untuk berpikir inovatif gitu. Jadi contohnya berpikir inovatif tuh gimana sih? Itu berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Contohnya waktu cari parkir aja, saya suka ke Mall Ion atau Mall SMS lah. Mall SMS lah salah satu mall favorit saya, Summarecon Mall Serpong. Dulu apalagi waktu sebelum pandemi, itu mall tuh ramai banget. Kalau kita cari parkir di mall tersebut, hampir pasti gak mungkin dapet. Tapi daripada kita nyari parkir di mallnya itu, saya selalu cari parkir di ruko samping mall itu gitu. Jadi saya selalu parkirnya gak di mall itu, tapi saya cari ke ruko samping mall itu, udah saya parkir di sana, saya jalan sedikit. Jadi di mallnya rame tapi ruko sampingnya itu sepi, dan cari jalan sedikit ujung-ujungnya sama juga, lebih praktis. Nah kurang lebih seperti itu. Sama seperti saya mulai bisnis ikan hias, pertama kali semua orang pikir apa bisa untung dari bisnis ikan hias, siapa yang mau beli, itu kan bukan kebutuhan utama dan sebagainya. Tapi saya punya prinsip, bisnis yang orang lain bilang gak bagus, itu bisnis yang bagus. Bisnis yang semua orang bilang, lu harus join bisnis ini bisnis sangat-sangat menguntungkan dan sebagainya, menurut saya itu udah bukan satu bisnis yang bagus lagi. Tapi bisnis yang orang lain gak lihat itu bagus, itu bisnis yang bagus. Itu saya terinspirasi juga dari Insinyur Ciputra, guru entrepreneur bangsa Indonesia itu. Dia pernah bilang, yang namanya entrepreneur itu adalah orang yang bisa mengubah sampah jadi emas. Nah, itu salah satu yang menginspirasi saya juga. Mengubah sampah jadi emas, itu yang semua entrepreneur sukses lakukan. Untuk mendapatkan 100 juta pertama saya masih ingat betul, lalu saya juga menerapkan prinsip itu, mengubah sampah jadi emas. Contoh sampahnya seperti apa? Waktu 10 tahun yang lalu, kira-kira itu ada yang namanya ikan platinum, ikan-ikan cacat genetik, itu belum ada nilainya. Jadi cacat genetik itu seperti apa? Yang albino, leukistik, zantik, yang saya ceritakan hari ini, yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta, itu 10 tahun lalu tuh gak ada harganya. Jadi di banyak tempat itu dibuang-buangin aja. Terus ikan short body, dulu dianggapnya ikan cacat, tapi sekitar 10 tahun lalu itu saya daur ulang, itu yang sampah-sampah itu, daur ulangnya saya kumpulkan, saya beli, dulu harganya murah-murah banget, dan saya pasarkan di Facebook, di berbagai forum ikan hias di luar negeri. Ternyata demand-nya itu sangat besar, jadi banyak orang yang cari.
tuangin aja. Beli yang normal sekian, ada yang unik satu, udah dikasihin aja. Nah itu yang saya lakukan, dari sampah jadi emas. Dari situ saya bisa dapetin 100 juta rupiah pertama saya dari ikan-ikan unik, ikan-ikan antik. Saya bekerja keras, dan banyak yang kritik saya, kok bilang 100 juta gampang. Iya, pada waktu itu betul-betul nggak terlalu sulit gitu, karena ikan yang tadinya harganya nggak ada bisa dijual 10 juta, 20 juta. Nah itu kenapa saya bilang 100 juta itu nggak sulit. Tapi sekarang saya bicara bagaimana sih bisa dapetin 1 miliar pertama. Jadi kalau dapetin 100 juta pertama saya rasa itu dengan kekuatan saya sendiri, dengan perjuangan saya sendiri, hampir semua saya lakukan sendiri, mulai dari hunting ikan sampai jual ikan ya, itu hampir semua saya lakukan sendiri, itu saya mampu, masih bisa. Tapi udah mentok aja, stuck di situ. Dan nggak selalu bisa begitu, karena kita kan terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, ikannya pun terbatas. Dan ketika harganya naik, mulai banyak pesaing, mulai banyak yang ngincar bisnis itu, mulai banyak yang ngincar ikan yang sama, supply-nya berkurang, dan lainnya. Jadi kita harus semakin inovatif. Dan waktu itu saya mulai berpikir, oh iya, apalagi yang bisa ya. Nah waktu itu yang dianggap sampah lainnya itu ikan tigerfish. Ikan tigerfish waktu saya mulai itu 2013-2014 itu harganya tuh murah sekali, bener-bener murah lah. Satu ekor paling 500 perak, 1000 perak, masih di kilo. Tapi berkat marketing, branding, pemasaran, tigerfish tuh naik sampai dari 500 perak sampai nilainya jutaan. Bahkan ada yang putih, yang platinum, yang unik tuh 500 juta, 600 juta itu ada terjual. Nah itulah kisah saya capai 100 juta pertama. Tapi kalau 1 miliar pertama itu udah gak begitu lagi caranya. Kita kalau mau dapat 1 miliar pertama itu ibaratnya itu memeluk satu pohon yang besar, itu gak mungkin bisa sendirian. Itu. Jadi saya belajar juga, terinspirasi juga. Ini cara dapat 1 miliar pertama ya. Stay tune. Saya terinspirasi juga dari Gojek dan Tokopedia. Jadi Gojek dan Tokopedia, kalau dia mau makin sukses, dia mau makin berhasil, yang dia lakukan apa? Dia memikirkan bagaimana mitra-mitranya itu agar makin sukses. Contohnya Gojek kalau mau dapetin 1 miliar, dia kan katanya dapat profit 20% ya. Dia harus mikirkan bagaimana misalnya 5.000 orang mitranya masing-masing harus bisa mendapatkan 1 juta. Jadi omset total perusahaan 5 miliar, nah dia dapatlah profit 1 miliar. Nah contohnya seperti itu. Jadi dia poinnya yang perlu di highlight, Gojek itu memikirkan bagaimana mitra-mitranya itu untung agar dia bisa untung, agar dia bisa sukses. Sama juga halnya dengan Tokopedia. Tokopedia kalau mau sukses dia nggak bisa mikirin bagaimana Tokopedia agar sukses sendiri, nggak bisa. Dia harus mikirin bagaimana agar mitra-mitranya, pedagang-pedagang, penjual-penjual yang jualan di Tokopedia itu harus ramai semua. Kalau semua orang jualan di Tokopedia sukses, semua orang mau beriklan di Tokopedia, semua orang mau buka lapak di Tokopedia, semua orang akhirnya mikirin Tokopedia, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Tokopedia mau sukses juga dia nggak bisa mikirin diri sendiri, tapi dia mikirin bagaimana orang lain sukses, akhirnya dia sukses gitu. Jadi dari situ saya juga belajar, kalau kita mau berhasil, benar-benar mencapai satu keberhasilan yang besar, kita harus bagaimana caranya mikirin keberhasilan orang lain juga. Itu mengapa saya buat tim reseller. Jadi Venus Aquatic capai 1 miliar pertamanya ya dari kemitraan. Kita punya banyak mitra, kita mikirin mitra kita, itu yang buat kita bisa capai 1 miliar pertama kita. Jadi dan bukan cuma buat mitra terus dilepasin, tapi kita edukasi juga, kita dengarkan keluhannya, kita dengarkan apa sih kendalanya, dan kita bantu, dan ini dan itu dan sebagainya. Nah itu singkat cerita bagaimana kita meraih 1 miliar pertama. Dan hari ini kita ya bangun tim reseller. Kalau mau join juga kita masih buka, nanti kita jelaskan gimana cara joinnya. Tapi sebelum itu kita ke poin nomor 3 dulu. Poin nomor 3 itu yang saya pengen cerita, semua orang itu bisa bertemu, yaitu jodoh gitu. Semua orang bisa bertemu karena jodoh, bisa karena kebetulan. Tapi seorang bisa bertahan, bisa berteman, bisa punya hubungan jangka panjang, itu semua karena ketulusan. Jadi seorang itu bisa mencapai kesuksesan itu mudah, tapi bertahan di sana itu sulit. Ini satu tips bagaimana bisa bertahan di kesuksesan. Jadi bisa konsisten
dapat omsetnya ya segitu lagi, segitu lagi, segitu lagi. Itu gimana caranya? Saya pengen cerita aja satu prinsip yang saya pegang, dan itu yang kalau saya rasa sih itu yang buat kita bisa bertahan gitu. Jadi prinsipnya itu teman-teman boleh ingat, boleh catat, jangan pernah sekali-sekali korbankan teman buat uang, tapi jangan pernah ragu korbankan uang buat teman gitu. Jangan sekali-sekali kita ragu korbankan uang kita buat teman, tapi jangan pernah sekalipun korbankan teman kita untuk uang. Dan ini juga berlaku buat ya customer gitu. Customer kan teman kita juga. Kalau kita mau hubungan jangka panjang, jangan pernah ragu korbankan uang gitu. Dan ingat selalu yang namanya teman yang baik, customer yang baik itu jauh lebih sulit didapatkan daripada uang. Jadi kenapa saya bilang cari uang itu gampang, ya itu yang saya alamin. Tapi cari teman yang baik, yang sejati itu gak segitu gampang ya. Itu benar-benar satu yang PR. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita korbanin teman buat uang. Nah, kebanyakan orang itu mereka demi dapat uang, mereka korbanin temennya gitu. Mereka korbanin harga dirinya, mereka korbanin prinsipnya dan sebagainya hanya demi uang. Padahal uang itu ya kalau kita udah kerja benar, kita kerja jujur, kita kerja tulus, kita kerja ikhlas, uang itu pasti ngalir, uang itu pasti datang gitu. Dan uang itu mau datang, mau hilang banyak juga ya hilang aja begitu aja. Dan kita udah ngalamin begitu banyak, makanya bisa begitu. Jadi itu prinsipnya, agar kita bisa bertahan kita harus jaga customer kita. Misalnya kalau customer rugi ya dibantu, kalau customer ada kesulitan apa ya kita bantu. Kalau kita bisa mengorbankan uang demi mempertahankan teman, mempertahankan customer, ya udah kita lakukan itu sampai ya semaksimal mungkin. Tapi ada juga yang keterlaluan ya bisa juga di cut loss gitu. Gak harus kita kayak gimana banget. Soalnya ya kalau kita udah lakukan yang terbaik, orangnya keterlaluan, di luar nalar, di luar batas, ya gak apa-apa juga dipotong gitu. Karena lebih baik kita fokus ke customer yang baik. Itu juga yang banyak coach bisnis sarankan, katanya 80%, 70-80% omset perusahaan itu didapat dari 20% customer, katanya begitu kurang lebih. Jadi ya daripada cari customer sebanyak-banyaknya, kita fokus ke customer yang baik. Jadi kayak gitu, itu kunci di tetap bertahan di sana ya. Itu customer kalau udah dapet yang baik, ya itu kita pertahankan. Kita gimana pun caranya, kita dukung mereka, kita bela mereka, kita support mereka agar mereka bisa semakin maju. Dengan mereka semakin maju, kita juga tumbuh, kita juga naik gitu. Dan kalau saya selalu pegang bahwa kalau kita angkat banyak orang buat naik, ketika kita jatuh sekalipun, banyak orang yang nahan kita, banyak orang yang menopang kita, banyak orang yang bakal angkat kita naik lagi gitu. Tapi kalau kita maju sendiri, berjuang sendiri, sukses sendiri, ketika kita jatuh ya kita harus bangkit sendiri, dan itu berat. Nah, kurang lebih itu. Dan yang keempat, kalau kita udah punya tim reseller yang kuat sekalipun, kita jadi orang yang tulus sekalipun, kita jadi orang yang baik kayak gimana pun, kita gak mungkin bisa sukses dan bertahan sukses jika kita tidak punya daya juang. Jadi daya juang ini satu hal yang penting banget, satu hal yang kalau mau sukses ya harus punya ini. Jadi kalau dibuat singkat, saya pengen bilang teman-teman semua yang pengen sukses harus belajar dari Lumpur Lapindo. Semangatnya gitu. Lumpur Lapindo itu ketika pertama kali keluar dari daerah Sidoarjo sana, itu bapak yang punya lahan langsung panik, langsung telepon semua ilmuwan di seluruh dunia, gak mau tahu bagaimana caranya itu Lumpur Lapindo harus ditutup. Tuh, ketika kita mau jadi pengusaha yang berhasil, ketika saya mulai bisnis ini juga banyak yang berusaha tutup jalan saya, seperti tutup jalan Lumpur Lapindo itu. Banyak yang coba tackle, banyak yang coba hancurkan, banyak yang coba hentikan. Itu nanti kita bahas di segmen lain. Tapi saya punya semangat yang seperti Lumpur Lapindo itu, ditutup di sini, keluar di sini, ditutup di sini lagi, keluar dari tempat lain lagi. Udah keluar, nggak bisa ditutup lagi, dibendung pun bendungannya dijebol. Nah, itu semangat yang harus kita punya. Jadi sebagai seorang entrepreneur tuh nggak boleh cengeng dan nggak boleh kebanyakan alasan. Jadi kalau namanya orang gagal itu selalu kebanyakan alasan, apapun dijadiin alasan kenapa dia nggak bisa berhasil. Tapi yang namanya orang sukses selalu kelebihan cara.
apapun bisa dicari. Dan saya sampai hari ini pun bukan berarti semuanya sukses gitu. Klub sukses pun seperti Barcelona, AC Milan, Juventus, itu pun ada jatuh bangunnya. Real Madrid pun seperti itu, ada periode mereka di atas, ada mereka di bawah. Gak selalu harus menang, walaupun mereka ada di papan atas sekalipun, walaupun ujung-ujungnya mereka yang juara liga, tapi gak mungkin. Yang namanya bisnis itu selalu menang, pasti ada serinya, kadang kalah, tapi selalu setiap kali kalah, setiap kali seri itu harus ada evaluasi. Ini kenapa ya kita seri, ini kenapa ya kita gagal, dan belajar, inovasi. Jadi itu tipsnya. Moga-moga apa yang tadinya kelihatannya sulit jadi kelihatannya mudah, kelihatannya gak terlalu sulit. Dan kalau kita orang bilang ya, if you wanna go fast, go alone, but if you wanna go far, go together. Nah itu kenapa. Jadi bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesia itu kalau kita mau jalan jauh, jalan cepat itu ya pergi sendiri bisa, berjuang sendiri, jalan cepat itu. Tapi kalau kita mau jalan yang jauh, kita harus pergi bersama-sama. Itu kenapa Venus Aquatic itu selalu buka kemitraan, tapi ini kemitraan terbatas karena pada satu titik juga kita stop kemitraan. Jadi kemitraan ini gratis. Teman-teman yang serius aja, khusus yang benar-benar mau mulai sukses di bisnis ikan hias, bisa hubungin admin kita namanya Vania 087878785186, bisa di WA. Saya ingin gabung ke Venus Reseller Family. Jadi Venus Reseller Family itu grup WhatsApp yang kita buat. Kita update stok, kita update tentang kondisi market ikan hias, kita ajarkan juga sedikit-sedikit bagaimana sih jualan ikan. Kalau ada pertanyaan juga bisa di sana. Jadi tujuannya itu agar kita bisa sama-sama berjalan jauh gitu. Bisa sama-sama mencapai keberhasilan. Itu yang harapan saya, itu cita-cita saya, supaya ya kita bangun tim yang kuat, sama-sama bisa sukses dari bidang ikan hias. Kan banyak grup WhatsApp yang bisa sukses dan berhasil di bidang properti, di bidang forex, di bidang tanah, di bidang saham, di berbagai bidang kita bisa sukses. Tapi kita siapkan satu wadah, satu komunitas buat teman-teman yang mau berhasil di bidang ikan hias, ada ketertarikan dan kecintaan ikan hias. Ayo gabung ke grup WhatsApp Venus Aquatic Reseller Family. Gabungnya itu masih gratis, nanti bayar. Tapi khusus yang serius dan komitmen ya, yang mau berniaga, berwirausaha di bidang ikan hias. Jadi kita gratis namun terbatas. Jadi langsung aja hubungi kita. Nanti gak semua orang bisa langsung masuk. Itu maaf banget, kita gak terima semua orang. Kita cuma lihat yang benar-benar serius saja. Kalau yang mau coba-coba, mau lihat-lihat doang, mungkin jangan. Oke? Jadi kita maunya komunitas yang positif, yang semuanya sama-sama bersemangat buat sukses dan mau ikutin langkah-langkahnya, melangkah bersama Venus Aquatic. Jadi sekian video pada hari ini. Kalau kamu belum like dulu, belum subscribe dulu. Kalau belum komen, tinggalkan komentar. Jangan lupa kita punya sosial media lainnya juga, Instagram dan lain-lain, Facebook, oke? Karena saya pengen banget kita terus terhubung. Jangan sampai kita kemarin itu siapa ya? Lupa gitu kan. Kita pengen terus terhubung dan terus berhubungan baik. Oke, sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.